Oke. Bapak Ibu saya akan dengerin. Kita lihat masih banyak yang belum follow TikTok, YouTube, subscribe belum itu ya. Banyak sekali karena pasien saya sobatin sudah ratusan ribu, cuman yang followernya Yayasan Satsuki Peduli Indonesia cuma 200-an. Sedangkan informasi ini akan disebarkan di sana bahwa kapan dan jadwalnya dan di mana itu akan kita beritahukan lewat YouTube, lewat TikTok ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak follow, dipastikan akan ketinggalan berita. Dan apa ya namanya, kecelek itu bahasa Indonesianya apa toh? Ngerti ya orang Surabaya kecelek ya. Dipastikan akan apa ya, kecelek atau kecewa waktu pas datang jauh-jauh nggak ada ya. Jadi kalau sampai seperti itu salahnya siapa? Salahkan sendiri. Salahkan sendiri ya. Ya. Karena dipastikan minggu depan tanggal 19 itu tidak ada pengobatan di rumah ini. Ya. Dengerin ngoceh sendiri. Minggu depan ya, biasanya kan kalau ke rumah Mas Selim kan tiap hari Sabtu. Tapi Sabtu depan tanggal 19 itu tidak ada pengobatan di rumah ini. Oh, takut di mana lagi? Ketara burung bola di Bolo dulu. TikToknya Mas Selim, YSP 79, Mas Selim Sydney, YSP Mas Selim. Terus YouTube-nya Mas Selim sama Yayasan Satsuki Indonesia. Sama Instagramnya Mas Selim sama Satsuki lagi nih. Yang belum follow di follow dulu ya. Karena ini informasi ini akan ibaratnya saya share di sana, jadi saya nggak mungkin japri satu persatu ya. Kontak WA saya itu sudah hampir 19.000 orang, cuman saya nggak mungkin japri satu persatu. Bapak Ibu yang harus aktif untuk mengikuti di sosmed ya. Jadi selain keluar dari akun resminya Mas Selim itu, coba dilihat dulu akun resminya. Selain keluar dari ini, jangan dipercaya. Nah, kemarin banyak sekali yang cerita ya, yang dulu-dulunya itu pernah ada, tapi bukan di sini ya, tapi di tempat lain ya, sesuatu yang dulu fenomenal itu kan banyak sekali yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dian agak lama biar yang lainnya juga ngikutin. Jadi selain keluar dari akun resminya Mas Selim ini ya, itu jangan dipercaya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada berita-berita mengenai pengobatan Mas Selim atau kegiatan dari Yayasan Satsuki Peduli Indonesia, itu harus di cross check melalui akun resminya ini. Kalau tidak ada di sini, dipastikan ya itu hoax ya. Karena jadi tadi kalau kita sudah wanti-wanti, semua pasien itu diwajibkan untuk follow ya sebelum diobati, sebelum masuk ke ruang Mas Selim. Kenapa? Nantinya ya, jikalau ada perubahan itu akan langsung diberitahukan sini. Contoh, sekarang sudah saya kasih tahu, nanti ini saya akan upload ya, bahwa minggu depan tanggal 19 tidak ada pengobatan di rumah ini. Terus tanya, ada lagi kapan? Ya ikutin. Kalau nggak ngikutin ya nggak tahu ya. Nah, terus dipastikan, saya katakan, saya sudah bisa pastikan bahwa sebelum Desember ya, dipastikan Desember sudah tidak ada pengobatan di rumah ini dan bisa lebih cepat lagi. Kapan itu? Nah itu makanya ikutin. Karena hari esok tidak ada yang tahu. Saya pastikan intinya tempat ini sudah overload, sudah nggak muat ya, sudah tidak bisa untuk menampung kapasitas hampir 1.000 orang di rumah ini. Ya, ini baru belum jam 9, sesi pertama jam 9, sesi kedua jam 1 siang, sesi ketiga kita tambahin jam 3 sore ya, dan kita tambahin lagi sesi keempat jam 5 sore karena sudah nggak muat ya. Jadi awalnya cuma 2 sesi jam 9 sama jam 1, tapi karena pasiennya udah nggak muat ya, kita perpanjang terus, kita bagi menjadi 4 sesi ya, per sesi 250 orang sehingga tidak terlalu penuh, ini pun sudah penuh ya. Oke Bapak Ibu,
Sekarang pertanyaannya, siapa yang baru pertama kali ke sini? Boleh angkat tangan. Baru, yang baru hari ini. Boleh angkat tangan. Ya, banyak juga ya. Tahu dari mana tuh? Dari TikTok. Oke, pertanyaannya kenapa kok percaya model kayak gini? Pengen sembuh. Pengen sembuh, seorang pengen sembuh. Enggak. Soalnya banyak sekali orang-orang yang model kayak ginian kok dipercaya. Cocok percaya, ngapain percaya? Ngapain gitu loh? Gak usah percaya biar gak ngebek-ngebek di tempat ini ya. Ingin sembuh Mas. Gak usah percaya, udah ngapain percaya model kayak gini nggak dipercaya ya? Betul nggak? Betul nggak? Ngapain ginian dipercaya? Oh enggak. Percaya. Ada bukti, coba. Sekarang siapa yang sudah pernah ke sini dan sudah datang lagi, boleh angkat tangan. Banyak juga. Nah, pertanyaannya kenapa kok datang lagi? Ada perubahan. Ada perubahan apa? Ibu sakit apa? Hah? Mata. Kenapa matanya awalnya? Isi bong ini. Di dalam, di depan dulu. Siapa itu? Hitam-hitamnya kenapa? Gak tahu, ada hitam-hitamnya seliwer-seliwer. Terus habis diobatin gimana? Sudah enakan, Sudah enakan? terang ya. Masa percaya aku. Gak ada soalnya yang bisa ngilangin hitam-hitam itu. Ya, di dunia ini gak ada yang bisa ngilangin hitam-hitam ya. Ini enggak ketok. Siapa lagi? Bapak iku ngacung iku lho, Pak. Ya, kenapa, Pak? Ada hitam-hitamnya juga. Itu namanya floater ya. Banyak yang percaya. Yang sini buram. Terus? Ya. Terus piye? Habis diobati ya, Pak? Gimana? Ya ada perubahan. Ada perubahan. Apa lagi? Ini mata. Ini berimu. Kanker mata, terus Kanker mata. Iya. Aduh. Tumor mata. Tumor mata. Ya, Kok tapi bisa tumor mata gimana toh? dokternya bilang gitu, operasi 3 kali sudah. Operasi Iya. Terus? Ini diundaan. Terus? Tapi ini tumbuh kayak gini. Terus? Merah. Ya ini ya sudah agak terang, tapi kalau kambuh cekot-cekot kepalanya. Terus diobati ke sini berapa kali? Sudah 4 kali ini. Ini yang keempat. Ke Master 4 kali apa ya dialami? Agak terang katanya seperti Iya itu. dah. Cuman kepalanya yang pusing aja. Nasi kepala pasti pusing. Kalau cepat-cepat naik ke ini kepala. Sekarang mau lebih bagus lagi. Iya, lebih baik lagi. Ya, terus siapa lagi? Ayo. Itu loh, tuh. Oh, anaknya itu loh, yang angkat tangan loh. Ini Mas Bro. Kenapa kamu? Ablasi retina lepas. Ya, terus. Operasi 5 kali. Aduh. Terus? Nggak ada hasilnya. Nah, terus ke sini. Ke sini berapa kali? Oh, 40 kali. Sampai peng petang polo. Terus gimana hasilnya? Sudah mulai ada cahaya sama bayangan. Awalnya nggak lihat sama sekali. Gelap. Oke. Jadi intinya proses ya. Karena sudah pernah operasi, makanya kalau yang sudah pernah operasi dipastikan ya itu tadi tergantung. Ya, karena sudah nggak ori. Tapi kayak belum operasi dipastikan lebih cepat. Ya, karena masih ori. Ya, ini. Pak, apa Pak? Hah? Sakit apa Pak? Sakit apa Pak? Glukoma. Awalnya gimana Pak lihatnya? Ini 3 kali operasi. 3 kali operasi. Buta. Terus? Buta. Tambah buta. Nah, terus? Ya. Habis diobatin Master Lim gimana? Ya, sekarang ini enteng. Sudah mulai kelihatan? Belum lihat, Belum lihat? tapi ini yang sudah bisa baca. Oh, yang satunya sudah bisa baca. Satunya karena dioperasi 3 kali belum bisa lihat. Nah, itu ya. Tadi perbedaan antara yang sudah dioperasi sama yang belum. Ini sudah bisa baca. Yang itu sudah bisa baca. Awalnya nggak bisa baca. Oke, siapa lagi? Ibu. Ya. Yang sudah Videonya, Mas.
yang sudah merasa ada perubahan. Ya. Alhamdulillah Mas, sebelum saya ke sini kemarin tuh ada bayangan hitam-hitam terus lampu tebal, sekarang alhamdulillah bisa agak terang. Awalnya ada bayangan hitam, Ya. tebal, Sekarang bayangannya tidak ada sama sekali. tidak, ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, saya tegaskan ya. Dengerin dulu, ya. Banyak beberapa orang yang komentar yang belum pernah membuktikan, ya, itu yang membuat dia itu akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang dimana seharusnya ada orang yang tadinya sudah putus asa dan kepingin berharap adanya perubahan, tapi karena komentar-komentar dari orang-orang yang nggak jelas, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk berobat dan meninggal pun dalam keadaan sakit. Kalau seperti itu, apa kamu nggak utang darah? Ya enggak, Master, saya kan cuma asal komen. Nah, jangan asal komen. Kalau seperti itu jangan bilang enggak, utang darah loh kamu, hati-hati loh ya. Nanti kalau di sana dipanggil kamu, ibaratnya, gara-gara komentarmu si A, si B meninggal dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati, dalam keadaan sakit, ya kan? Yang stroke belum sembuh meninggal, yang buta belum sembuh meninggal, ya kan? Gara-gara komentar-komentar yang asal komen. Kalau seperti itu, apa nggak utang darah, Bapak Ibu? Ya, darah. Utang darah loh, hati-hati loh. Gara-gara jempolmu bisa membawa kamu ke neraka loh. Ya. Makanya saya bilang ya, Bapak Ibu, kalau yang sudah nggak percaya, yo diem aja, nggak perlu komen yang aneh-aneh. Daripada kamu ikut jadi orang yang ibaratnya membuat orang lain meninggal dalam keadaan sakit, entah buta, entah stroke, ya, malah bikin apa? Bikin dosa, ya. Tentunya orang-orang yang sudah pernah kesini dan kesini lagi dan bahkan sampai puluhan kali, itu bukan sesuatu yang notabene apa bisa dibilang apa yo seneng untel-untelan kayak gini. Apa untel-untelan? Umpel-umpelan. Umpel-umpelan. Ngantri sampai berjam-jam. Betul nggak? Kebutuhan. Kenapa Bapak waktu sakit apa dok? Oh, mata. Kenapa Bapaknya? Saya sudah 7 kali ke sini. 7 kali. Iya. Awalnya kenapa? Awalnya kalau ngelihat samping itu kelihatan 2. Nah, Sekarang udah jelas. boleh enak Pak kelihatan dua, untuk bojek kan loro. Oh, itu. Ya kalau cantik enggak apa-apa. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya. Apa yang saya lakukan ya, ibaratnya gampangannya gini Bapak Ibu yang bisa menentukan. Yang sudah puluhan kali ke sini, yang sudah berkali-kali lah, pokoknya sudah pernah ke sini. Pertanyaannya, ini Master Tim buka praktek atau Bapak Ibu yang minta tolong? Minta tolong. Kenapa kok minta tolong? Kan bukannya kalau ada pengobatan gini kan sudah menyediakan tempat kayak gini. Ini kan namanya buka praktek, bukan minta tolong. Buka praktek apa minta tolong? Tolong. Ya, saya jelasin ya. Jadi tempat ini ya itu dinamakan Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Ya. Salah satu programnya ya, yang pertama adalah kita memberikan pelatihan ya bagi orang-orang untuk menjadi wirausaha supaya mereka itu bisa apa ya menciptakan lapangan pekerjaan ya mandiri. Terus kita peduli juga pada anak-anak yatim piatu dan anak-anak telantar. Ya. Setelah itu kita juga peduli pada panti jompo dan panti werda. Ya. Terus habis itu kita juga peduli pada UMKM ya. Dan masyarakat prasejahtera. Terus kita juga peduli ya akan
kesehatan masyarakat Indonesia. Makanya yayasan ini memberikan fasilitas pengobatan secara gratis. Ingat ya, memberikan fasilitas pengobatan secara gratis. Jadi tempat ini disediakan bagi Bapak Ibu ya untuk diberikan fasilitas pengobatan secara gratis. Sekarang pertanyaannya, bayar apa gratis Bapak Ibu? Gratis. Ada yang bayar? Ya. Nah, jelas ya? Nah, jikalau Bapak Ibu ibaratnya merasa adanya perubahan dan Bapak Ibu tidak mau bolak-balik ke Surabaya atau ke tempat Mas Lim adanya pengobatan ya, kan ada juga yang di Jakarta kemarin ya. Nah, Bapak Ibu bisa terapi sendiri di rumah ya. Caranya bagaimana? Media pengobatan yang sama ini yang Bapak Ibu terapkan di rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Apa aja Mas Lim? Ada Satsuki yang diminum, ada yang dispray, ada yang ditetes, tergantung penyakitnya ya. Otomatis kalau ada yang dibawa pulang diganti apa enggak Bapak Ibu? Ganti. Kalau enggak namanya pinter ya. Ya, kalau bawa miliknya orang lain enggak diganti namanya ngomong sendiri ya. Ya. Jadi kalau yang di sini yang udah pernah minum Satsuki cerdas. Yang di luaran sana belum cerdas. Karena belum minum Satsuki. Soalnya banyak omongan ya. Harga obatnya mahal. Yang jualan obat siapa? Ya situ, kayak jualan jamu katanya gitu. Ya, oke. Sekarang orang yang ngomong seperti itu, ya sudah pernah kesini belum? Belum kan? Dia cuma tanya, ya kan? Katanya gratis. Nah kalau saya minta dikirim kok ada harganya. Nah ini waras apa toh? Saya tegaskan Bapak Ibu ya. Satu botol tetes Master Lim itu kalau di sini bisa ngebatin lebih dari 50 orang. Ya. Intinya gitu. Kalau di Jakarta bisa lebih dari 100 orang. Ya. Kenapa kok beda? Karena di Jakarta tetesnya nggak sampai 3 kali. Ya. Karena pasiennya ribuan. Kalau di sini kan baru cuma 1000, di sana bisa sampai 3000, 2000, paling nggak saya catat 2000 sekarang. Ya, makanya itu. Terus itu yang pertama. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang dari luar kota yang ke sini ya? Boleh angkat tangan yang dari ngarep gitu kan tiba. Dari Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Ongkosnya ke sini berapa, Pak? Ongkosnya. Hah? Naik bis aja 200 pulang pergi. Naik bis Belum 200. lainnya. Terus apanya? Ya kalau sewa mobil bisa 1 juta. Anggap baik yang paling gampang naik bis 200 Naik bis ribu, 200. ya. Oke, Belum kita lainnya. hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Ya, biar tahu. 200.000 ya. Itu PP ya, Pak ya? Iya, dari Bungur ke Pulang sini pergi ya? biaya lagi ya. Dari Bungur ke sini berapa lagi? Kalau ngecek paling enggak 50.000. Oke, berarti 250.000. 250 PP. 300 BP. Oke, anggaplah 300 PP ya Bapak Ibu ya. 300.000 satu botol tetes Master Lim bisa digunakan untuk lebih dari 50. Anggaplah 50 biar gampang hitungnya. Berarti 300.000 kali 50 berapa Bapak Ibu? 150. Berapa? 15 juta betul? Ya. Kalau punya tetesan Master Lim yang dihemat berapa? Berapa? 11 juta. Itu yang dihemat Bapak Ibu. Dan nggak perlu melalui perjalanan sampai 1 hari PP. Betul nggak? Kan berangkat 6 jam, pulang 6 jam. 12 jam ya, setengah hari perjalanan. Capeknya, ngantrinya, dan belum bisa ibaratnya langsung datang, langsung ditangani, kan bejo-bejoan di sini ya. Di sini Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan nomor antrian, bukan berdasarkan datang pagi-pagian. Ingat ya. Ingat ya. Berdasarkan siapa yang tadi malam sudah sholat tahajud. Siapa yang ibaratnya disuruh Tuhan ngobatin duluan. Nah, siapa yang ibaratnya dekat sama Tuhan, itu yang saya dulukan. Lu matrin kok bisa tahu? Ya tahu, jangan bilang nggak tahu. Ya. Nah, seringkali ada orang baru datang langsung saya obatin. Yang sudah lama protes, itu kan baru datang Mas. Kata orang nggak pernah tahajud. Nah,
Ya, jadi seperti itu. Dan bilang ada Bapak Ibu, karena yang ngobatin ini ada yang komen. Katanya ini apa ya? Kalau bisa dibilang ada yang bilang komen tuh asal komen. Saya lihat ininya apa namanya? Saya lihat profilnya dia, ya. Itu sok religius, sok agamawi, ya. Katanya kalau yang ngobatin itu ya beda agama, ya, ibaratnya dipastikan bukan dari Tuhan katanya gitu, ya. Nah sekarang pertanyaannya, awakmu nang rumah sakit takok dhisik ambek sing ngobatin. Iku obane apa? Ora enek. Wis ngono ae ya. Enak ngono ae. Apa lah awakmu arep berobat ya takokno dhisik sing ngobati agamane apa. Kakek to. Wis. Ya. Oh iya. Iya toh? Ya jelas ya udah loh. Orang kayak gitu mati aja lah. Bener nggak? Ya. Bapak Ibu, saya dalam mengobatin tidak pernah memandang Bapak Ibu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, ya, dan dari kalangan apa. Mau dari pejabat, mau dari jenderal, sampai tukang becak pun saya obatin di sini, betul nggak? Ya. Jadi tidak pernah beda-bedakan. Bapak Ibu kursi pun ya nyari sendiri, nggak saya tentukan. Ya, kecuali ada yang telinga, urgent, ya. Saya pindah, itu pun yang habis saya pindah saya obatin duluan, ya kan? Karena dia mau pindah untuk yang telinga. Ini ya seperti itu. Saya perlakukan seperti ibaratnya manusia yang pada umumnya lebih membutuhkan. Ya, intinya manusia yang perlu ditolong. Ingat ya. Jadi kalau ada orang yang komen-komen kayak gitu sudahlah, daripada kamu orang-orang yang nggak jelas, ya nggak bisa berbuatnya apa. Orang yang nggak bisa berbuat apa-apa bagi masyarakat, yang nggak bisa berbuat banyak, mending diem aja. Jangan pernah komentari orang-orang ya yang lagi mau berbuat banyak bagi orang lain. Kalau nggak bisa berbuat banyak, setidaknya aja dengan diam aja sudah mendukung. Daripada komentar yang nggak jelas. Ya, ingat Bapak Ibu, saya tidak pernah membalas apa yang namanya komentar-komentar negatif. Ya. Karena terus terang Tuhan berkata apa? Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Hati-hati. Kalau Tuhan yang balas lebih kejam. Ya. 4 orang sudah meninggal, apa Anda mau jadi orang kelima, ke-6, ke-7? Tidak mau. Ya. Saya di WA sama salah satu pengacara, saudaranya itu sakit stroke, ya. Nah, ngomongnya nggak ada perubahan. Begitu saya video call, saya rekam 25 menit langsung ada perubahan. Jangan saya bilang jangan sampai saya masukkan YouTube ya. Dia bilang, oh itu kan cuma perubahan bukan sembuh apa segala macam. Nah, ya udah saya biarkan aja. Dapat berapa lama saya di WA, 10 hari yang lalu bapak ini meninggal. Ya, seorang kalau meninggal kan innalillahi, betul ya? Kalau ini berkurang 1 orang yang komen nggak jelas, ya? Betul nggak? Serius ya? Jadi saya ngomong apa adanya. Hati-hati. Komentarmu itu bisa menyebabkan kamu sendiri celaka. Kalau Bapak Ibu belum pernah merasakan sendiri. Ada juga Bapak Ibu yang kemarin ya WA, ibu saya dari berobat, ini glukoma tidak ada perubahan. Ya, saya jelaskan. Yang dimaksud adanya perubahan dan tidak, kita tegaskan. Ya, kalau glukoma, tahu nggak glukoma itu apa? Glukoma adalah tekanan bola mata tinggi yang penyebab kebutaan kedua terbanyak di dunia. Dan sampai detik ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menyembuhkan. Nah, kalau ke mastering bagaimana? Sudah banyak buktinya. Dan itu memang bukan dalam waktu singkat. Termasuk bapak tadi yang tua tadi, mana itu ya? Ini, nah itu. Bapak kesini berapa kali Pak kira-kira Pak?
Hah? Berapa kali? Berapa kali, Pak? 20 kali. 20 lebih. Lebih, Pak? Ya dari tahun sebelum pandemi. Sebelum Covid Bapak datang. Iya. Ya. Sebelum Covid, habis itu Covid sempat berhenti, terus sekarang balik lagi. Ya. Intinya gini. Bukannya yang sakit ibunya, yang komen anaknya, kan pinter dong ya. Jadi gini, saya tegaskan glukoma itu tekanan bola mata tinggi. Begitu setelah diobatin Mas Lim walaupun secara online, itu setidaknya rasa cekot-cekot atau sakit kepala atau yang dulunya di mata berat sekarang sudah enggak lagi. Ininya itu. Walaupun melihatnya belum. Dan yang seperti ini saya berani klaim itu hasilnya sudah lebih dari operasi. Di operasi pun tidak akan bisa ringan kayak gitu. Saya berani tantang ya. Ininya itu ya. Jadi kalau dibilang belum ada perubahan, mungkin dia kepinginnya langsung melihat BIM salah BIM gitu. Ya, tegas itu saya jawab. Ya, beberapa orang telepon, gampangannya ya, pertama WA katanya belum ada perubahan. Saya jawab, Pak, sampean ngerti nggak apa yang namanya penyakit glukoma itu? Ya, saya jawab. Seperti tadi saya jelaskan, TBM-nya tinggi, cekot-cekot dan sebagainya. Nah sekarang sudah enggak? Ya itu sudah perubahan Pak. Tinggal sampean mau rutin apa tidak. Ya, paham ya? Jangan mintanya perubahan langsung melihat. Nah memang beberapa ada yang seperti itu tapi namanya mujizat. Ya ada sekali toh ada di YouTube saya, ibu-ibu ya. Cuman baru sekali. Sampai hari ini pun tidak pernah datang. Ya itu mujizat. Ya. Tapi namanya proses pengobatan itu tentu pasti ada. Ya, ingat ya, jelas ya. Bahwa yang saya lakukan hari ini ya, itu adalah mengembalikan apa yang rusak jadi baru. Apa yang hilang ditambahkan. Ya, otomatis akan menjadi baik. Ya. Oke. Ya, sekarang Bapak Ibu ya, boleh masuk pelan-pelan. Ya. Jangan dorong-dorongan. Ya, ini pintunya dibuka dulu biar lebih enak. Jangan dulu. Ini pintunya dibuka dulu, ya. Bentar, biar pintunya lebih lebar. Nah, Bapak Ibu ya, langsung ke ruangan AC ini ya. Masuknya ke ruangan AC. Sama ruangan baru ini ya. Rusak pintu tuh, jangan dorong, Dorong-dorong itu ngapain? Baru nanti sampai lo budisnya nambah di disik. Malah tak hukum tak suwi nambah aku. Tidak tertib tak suwi nambah tak hukum bang. Nambah. Yang tertib tak disik nambah. Heran aku. Cepet-cepetan lapo toh yo. Malah tak hukum wah. Tak keri no paling disik mau sing arep trombol-trombol tak keri nambah. Ya. Sing tertib lah disik nambah serius aku ngomong apa ono iki. Aku lek ngomong setahun tak bro itu ya. Sing keri ngono sing keri ini ya. Nah, itu tangkenya tak. Tak mendengar nek tak cerita yang gini. Ya, sing arep tak pancur. Ini nambuli nang luar baru ini yang kita di situ ya. Sing trombol mau, nah sing trombol mau tak keri no babak. Lanjut disekan mesti keri. Ya. Ingat ya, ini ya. Nah sudah nggak kuat, baru dipangkas dulu no gitu ya. Nah, ya, ayo maju. Mana guru
jam 9 pasiennya penuh. Ya. Belum jam 9. Jam berapa ini? Jam 8.27, 28. Jam 8.28 pasiennya sudah buka. Ya. Pokoknya sudah habis sih pasien. Oh, habis pasien. Ya. Jadi, Assalamualaikum. kalau belum habis gimana? Kasihan juga ya. Habis ya. Boleh lah. Kalau nggak kelihatan gimana? Nganter ya. Oke. Salam sehat selalu.